Halo gengs, pada video kali ini kami akan menyampaikan 3 berita terbaru yang akan kami sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, simak videonya sampai habis untuk informasi lebih lengkapnya gengs. Intro dulu. Oke gengs, nah kali ini kita bawa 3 berita, dan berita pertama yang akan kami sampaikan adalah SIM atau surat izin mengemudi yang resmi di Indonesia atau domestik juga akan berlaku di sejumlah negara. Dan negara mana aja itu? Nah, nanti kita bakal sebutkan. SIM Indonesia dapat digunakan dan diakui beberapa negara, yang khususnya negara anggota ASEAN gengs. Nah, negara anggota ASEAN yang mengizinkan SIM domestik Indonesia ada Brunei Darussalam, lalu ada Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Filipina, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan di luar itu ada Amerika Serikat gengs. Nah, namun di Amerika dia harus disertai juga disertai SIM internasional juga gengs gitu. Jadi selain Amerika, ada juga Australia yang memiliki syarat jangka waktu tertentu gengs. Jadi teman-teman gak perlu worry lagi buat berkendara di negara-negara yang tadi kita sebutkan gengs. Cuman kok bisa ya SIM Indonesia diterima di negara-negara itu? Oke, lalu berita yang kedua ada Daihatsu. Nah, Daihatsu ini mau memperbarui Rocky. Daihatsu Rocky bakalan hybrid gengs. Nah, Daihatsu tidak mau kalah untuk membuat kendaraan ramah lingkungan nih gengs, karena sejumlah pabrikan tengah berlomba-lomba membuat kendaraan ramah lingkungan. Nah, Daihatsu termasuk terlambat gengs dibandingkan pesaingnya, namun daripada enggak sama sekali ya kan. Nah, Daihatsu Rocky Hybrid ini sebenarnya sudah menunjukkan kesiapannya di pertengahan tahun 2022 gengs, di acara Gias melalui Rocky E-Smart Hybrid. Nah, jadi teman-teman kalau yang datang ke acara Gias 2022 pasti bakal ngeliat tuh unitnya. Nah, bukan sekedar pajangan doang pada waktu itu gengs. Daihatsu akan mewujudkan untuk bersaing dengan mobil ramah lingkungan dari pabrikan rival. Namun sayangnya belum ada informasi yang pasti soal peluncurannya tuh kapan gengs. Namun yang jelas Rocky Hybrid ini tengah disiapkan. Lalu bakal seperti apa mobilnya, yang pasti kita bakal tunggu. Nah, jadi geng, berita yang ketiga ada tentang arus mudik. Jadi berita ini disampaikan oleh Mas Bagas yang bakal menyampaikan informasi-informasi tentang permudikan duniawi gengs. Jadi Mas Bagas, terima kasih banyak kepada rekan saya Alfiansyah Ramadan yang sudah memberikan informasi terkait berita otomotif terbaru. Nah, kali ini gue mau ngasih informasi terkait arus mudik 2023 ini gengs, karena sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, di mana sebelum kita merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ini, masyarakat Indonesia itu biasanya berduyung-duyung pulang ke kampung halamannya nih gengs. Ada yang pulangnya menggunakan pesawat, ada yang menggunakan kereta api, terus ada yang menggunakan kapal api. Bentar, kan kapal api kopi ya? Ada yang menggunakan kapal laut, ada yang menggunakan mobil, motor, dan bis, dan beberapa kendaraan lainnya. Nah, kali ini gue mau ngasih informasi terutama buat teman-teman yang pulang ke kampung halamannya menggunakan kendaraan mobil pribadi, karena masih banyak banget nih yang menggunakan mobil pribadi sebagai alat transportasi untuk pulang ke kampung halamannya nih gengs. Nah, ditambah adanya ketersediaan jalan tol yang menjangkau sejumlah daerah yang semakin memudahkan masyarakat yang akan melakukan mudik. Salah satunya di tol Trans Jawa. Nah, dikutip dari Instagram resminya Jasa Marga, di mana saat ini ada update terbaru dari tarif tol Trans Jawa nih gengs. Nah, gimana sih tarif dari tol Trans Jawa ini? Yuk ikuti infonya. Nah gengs, berapa sih tarif tol
Trans Jawa yang saat ini di tahun 2023 ini. Nah, berikut tabelnya. Nah, gengs, mungkin dari teman-teman bingung ya, maksudnya kan itu tarif tolnya banyak banget. Nah, terus mungkin dari teman-teman ada beberapa yang mudiknya itu ke Jawa Barat, Jawa Tengah, ataupun ke Jawa Timur. Nah, kalau misalnya dari teman-teman kampung halamannya ada di daerah Cirebon, nah misalnya dari Cirebon, Jakarta, dari Jakarta nih gengs, via tol Jakarta Cikampek, terus ngetapnya itu di gerbang tol Kanci, itu harga tiketnya 151.500. Terus kalau misalnya dari teman-teman kampung halamannya di Semarang, nah dari Jakarta lewat tol Jakarta Cikampek, itu tarif tolnya 377.500. Terus misalnya dari teman-teman yang kampung halamannya itu di Yogyakarta ataupun Solo, Klaten dan sekitarnya, itu kalau misalnya dari Jakarta terus lewat tol Jakarta Cikampek, ntar ngetapnya di gerbang tol Colomadu, itu 453.500. Nah, kalau misalnya dari teman-teman kampung halamannya di Jawa Timur, misal Jawa Timurnya itu daerah Surabaya dan sekitarnya, itu dari Jakarta terus via tol Jakarta Cikampek, ngetapnya itu di Warugunung, itu sekitar 737.000. Nah, gimana gengs dengan tarif tol itu? Menurut kalian gimana, mahal atau enggak? Tulis di kolom komentar ya gengs. Nah, oke gengs, informasi yang berikutnya, karena biasanya kan kalau arus mudik tuh padat ya gengs, arus lalu lintasnya. Nah, pemerintah akan memastikan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan selama arus mudik dan balik lebaran tahun 2023 ini gengs. Nah, rekayasa lalu lintasnya tuh kayak gimana aja sih? Nah, yang pertama itu ada kontraflow, terus ada one way, sampai akan menerapkan ganjil genap nih gengs. Nah, kebijakan itu tertuang dalam keputusan bersama Ditjen Hubdat Kemenhub Korlantas Polri dan Ditjen Bina Marga yang ditandatangani pada Rabu 5 April. Nah, berikut kutipannya gengs. Nah, gengs, sebelum gue kasih tahu informasi terkait kapan sih dan di titik mana aja one way-nya, kontraflow-nya, dan ganjil genapnya, gue mau ngasih tahu sedikit tentang sebetulnya apa sih itu one way, apa sih itu kontraflow, dan apa sih itu ganjil genap. Jadi kalau one way itu dia itu satu arah, dimana nantinya mungkin di kilometer dari kilometer sekian ke kilometer sekian itu tuh satu arah ke timur semua. Nah, yang dari barat nanti harus lewat arteri atau misal lewat Pantura dan lewat jalur yang nggak lewat tol. Terus kalau kontraflow, nah dia itu ibaratnya kayak lawan arah lah. Jadi dibuat sistemnya tuh sengaja dibuat lawan arah, makan satu jalur dari arah berlainan. Dan kalau misalnya ganjil genap, dia itu tuh berdasarkan plat nomornya. Jadi plat nomor berdasarkan plat nomor di hari atau di tanggal tersebut ya. Misalnya sekarang tanggal 9 berarti platnya ganjil, nanti tanggal 10 ya berarti tanggalnya genap. Kayak gitu gengs. Nah gengs, ini dia informasi terkait one way, terutama di arus mudik dulu ya gengs, di titik mana aja dan waktunya tuh di kapan aja. Berikut tabelnya. Nah, kalau misalnya tadi one way udah, terus kontraflow udah, nah sekarang gue mau ngasih tahu tentang ganjil genap yang diberlakukan di arus mudik nanti di tabel berikut.
Nah, gengs, kalau misalnya tadi gue udah kasih tahu informasi terkait one way dan kontraflow yang akan diberlakukan di arus balik nanti. Nah, gue mau ngasih tahu juga nih, gengs, ganjil genap yang diberlakukan di arus balik nanti di titik mana aja dan waktunya tuh kapan di tabel berikut. Nah, gengs, untuk ganjil genap ini syaratnya ada beberapa kendaraan yang akan terkena peraturan tersebut dan ada juga yang enggak nih, gengs. Untuk yang terkena ini salah satunya ialah mobil penumpang, mobil bus, khususnya mungkin pribadi dan angkutan barang. Nah, yang enggak akan kena dengan sistem ganjil genap ini ialah pimpinan lembaga negara, tamu negara, kendaraan dinas nopol yang berwarna merah ataupun yang TNI Polri, dan juga angkutan umum dengan nopol berwarna merah. Dan untuk mobil listrik juga nantinya juga nggak akan kena nih, gengs. Nah, jadi buat teman-teman yang punya mobil listrik, kalian nggak akan kena ya, gengs. Jadi aman. Itu dia nih, gengs, informasi terkait rekayasa arus lalu lintas di mudik tahun 2023 ini nih, gengs. Semoga buat teman-teman yang pulang ke kampung halamannya nggak kena kepadatan mudik kali ini. Nah, untuk closingnya, gua kembalikan lagi ke rekan gua, Alfian Syah Ramadan. Oke, gengs, terima kasih sebelumnya untuk Mas Bagas yang sudah memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Jadi oke. Jadi Mas Bagas sama Mas Bayu nanti bakalan pulang kampung, gengs. Kalau gua kampungnya ada di sini. Jadi ya mereka jalan-jalan, gua enggak. Jadi buat teman-teman yang nanti bakal mudik, hati-hati di jalan dan stay terus sama media karena di situ banyak informasi. Jadi teman-teman bisa tahu rute mana yang harus dilewati gitu. Jadi itu aja berita news pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Buat teman-teman nanti jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Beri kami pendapat atau kritik dan sarannya agar kami bisa berkembang lebih baik lagi. So, segitu dulu informasi singkat yang bisa kami berikan kepada teman-teman otomotif lovers. Salam Auto Pride. Automotive is pride.